ini adalah sedang pengumuman pengangkatan bagi guru lulus PG. Bersamaan nanti, jika ini selesai semua, kami akan lakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian dan tes di awal tahun 2023. Di slide berikutnya, kami sampaikan penetapan jadwal seleksi guru ASN P3K yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB, bahwa di sini kira-kira masih ada waktu untuk sanggah bagi mereka yang keberatan dengan apa yang mereka dapatkan informasi dari SSC ASN-nya. Dan jika semua rencana ini diridhoi dan kerjasama yang baik dari semua Panselnas, maka insya Allah tes tetap akan kami lakukan di tahun 2023 jika masih ada formasi. Kami berusaha formasi itu akan terserap semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira paparan dari kami, potret pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun ini, dan saya sangat senang segera bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ada satu yang tadi, yang angka yang paling ujung tadi sebenarnya masih dimungkinkan untuk terserap semua. Tadi kan Pak Pimpinan menyampaikan apa skenarionya, apa saja agar P1 terserap. Itu sebenarnya kami pernah punya gagasan bahwa mereka diberi pilihan untuk ditugaskan di luar daerah kewenangannya. Jadi misalnya guru-guru dari Jawa Tengah itu banyak sekali yang belum terserap. P1 itu jika mereka mau mempunyai jiwa pejuang, dia bisa melamar di daerah misalnya Maluku. Sebenarnya ini pernah kami pikirkan dan juga dipikirkan oleh Pak Deputi Pan RB. Namun pada saat kami koordinasi dengan daerah tidak bersedia menerima guru atau TAU-nya diberikan kepada bukan guru dari sekolahnya. Jadi sehingga skema untuk memberikan kesempatan untuk melamar di luar daerah kewenangannya sehingga tidak terjadi lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, di lampiran juga kami laporkan tahun 2022 data per kabupaten, per instansi yang terdapat kebutuhan namun tidak terbuka formasi di mana saja. Misalnya Gerobokan 147 sebenarnya yang tidak, misalnya Indramayu ada 1.600, Jawa Barat yang cukup besar ada 3.813. Secara detail kami sudah lampirkan dalam lampiran ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati, paparan dari kami, mohon saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Nunu. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penjelasan dari Prof. Nunu. Apa yang disampaikan datanya sudah ada semua. Nah, tinggal nanti kita masuk pada tanya jawab ini. Apa saja perbaikan yang kira-kira masih perlu kita dorong, terutama terkait dengan skema yang tadi sudah disiapkan dan mungkin ada skema lain yang masih bisa didorong. Terima kasih Prof. Nuno. Selanjutnya kita persilahkan teman-teman Komisi 10 untuk melakukan pendalaman. Kami persilahkan Mas Purnomo, Pak Ferdi, selanjutnya nanti Bu Dekor. Daftar semua ya, saya. Pak Kamal, kami persilahkan. Ya. Berdasarkan kehadiran lebih awal atau bagaimana? Siap, boleh. Oke, kalau gitu Pak Sekjen. Silakan Mas Pur. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Prof. Nunu beserta jajarannya yang saya cintai. Pertama, terima kasih Bu. Hari ini saya bisa mendapatkan lebih gamblang karena sebelumnya kita lebih banyak komunikasi lewat WA yang kadang-kadang ada salah pahamnya. Tidak lain tidak bukan sebenarnya karena seperti disampaikan Prof. Nunu tadi bahwa memang kita tidak hanya sehari sekali tapi sehari bisa lebih dari 50 aspirasi yang masuk, apalagi kemudian kami baru pulang dari dapil Bu, dari reses. Karena itu pertama mungkin ya ini untuk perbaikan penyajian data aja Bu. Kita dulu setelah statement 1 juta itu kan muncul yang namanya kuota. Nah, ini kuota belum ada nih. Ya, kuota per daerah itu kan dimunculkan, misalnya Brebes, Jepara, Jember, Surabaya itu ada. Nah, ini data kuota ini belum ada, biar pembanding Bu nanti.
Nah, kenapa saya masuk di kuota? Karena itulah yang menjadi dasar harapan dari teman-teman di daerah yang kemudian berharap formasinya disesuaikan dengan kuota, kan begitu. Kan tidak mungkin juga pemerintah pusat menyampaikan kuota tanpa pertimbangan apapun, pasti berdasarkan data kebutuhan, kan begitu. Nah, jadi saya berharap disandingkan data kuota dengan kemudian informasi. Nah, itu satu. Yang kedua, ini masih problem yang sangat mendasar, Bu. Kalau pertanyaannya apa tadi, apakah ada formasi atau tidak? Mohon izin, dari hasil kami kunspek kunker ke seluruh wilayah Indonesia, saya secara subjektif bisa menyatakan faktornya karena pemerintah daerah. Kenapa kemudian formasi lebih sedikit daripada kuota? Itu karena pemerintah daerah merasa mereka tidak terima uangnya. Itu yang bisa jadi mungkin seperti itu. Khawatir nanti di demo 580 orang, tiba-tiba uangnya tidak ada. Nah, jadi ini problem yang sangat mendasar dan akhirnya mempengaruhi semuanya. Penyerapan dari kuota ke formasi, akhirnya kemudian daerah misalnya kuotanya 1.600, dia hanya menyampaikan formasi 200. Nah, ini karena memang pemerintah daerah merasa tidak punya kemampuan secara fiskal untuk membayar. Apalagi kemudian harus ada tunjangan. Nah, walaupun saya tanya, ke Bappenas pernah saya tanya. Saya salah satu deputi saya diskusi. Memang skemanya lewat DAU, kemudian tunjangan lewat DAK. Apa itu ya? Saya lupa itu ya. Ya. Tapi kemudian kita tanya semua. Terakhir kemarin ke Lampung, Bu. Di Lampung kemarin terakhir ini masih fresh kita ini. Juga merasa uangnya nggak ada untuk membayar. Nah, ini menurut saya problem. Kalau hal ini betul-betul dipastikan uang itu ada, saya yakin kota dengan formasi itu akan sesuai, sehingga kemudian tidak ada lagi yang ketinggalan tadi itu. Jadi harapan Pak Ketua tadi misalnya yang P1 segera diangkat, menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kemudian misalnya oversupply, hari ini teman-teman guru P3K yang lulus PG masih dapat jam mengajar, masih kemudian mereka dapat semua. Artinya kan memang tidak kekurangan, tidak oversupply itu. Tapi mereka tetap bekerja. Nah, cuma karena hari ini kemudian pemerintah daerah merasa tidak bisa membayar, nah, sehingga kemudian mau nggak mau mereka ya sesuai kemampuan saja. Kayak dapil saya misalnya dari 1.162 yang lolos PG sudah ditetapkan, hari ini ditetapkan, mereka mengajukan formasi hanya 280 sekian. Saya tanya, ini mumpung ada Pak Ketua Komisi yang dimarahin terus sama Bupatinya Lumajang, kalau uangnya ada Mas, berapapun 3.000 saya tanda tangan gitu.